Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul elektroda membran. Langsung saja, pengertian akan dibacakan oleh Dian. Baiklah, yang pertama yaitu pengertian elektroda membran. Elektroda membran dikembangkan untuk mendeteksi ion-ion tertentu dalam analit secara lebih selektif sehingga sering disebut elektroda selektif ion atau ESI. Elektroda selektif ion ini adalah suatu alat ukur yang digunakan untuk analisis kuantitatif ion tertentu dengan menggunakan sensor elektrokimia di mana potensial akan berubah secara reversibel terhadap keaktifan dari ion yang ditentukan. ESI dapat pula dikatakan sebagai sel elektrokimia yang menggunakan membran selektif ion sebagai sensor. Pada elektromembran, tidak ada elektron yang diberikan oleh atau kepada membran tersebut. Sebagai gantinya, suatu membran membiarkan ion-ion jenis tertentu menembusnya, namun melarang ion-ion lain sehingga elektroda ini sering disebut sebagai elektroda ion selektif. Setiap ISA terdiri dari elektroda referensi yang dicelupkan dalam larutan referensi yang terdapat materi tidak reaktif seperti kaca atau plastik. Membran dalam suatu SI dapat berupa cairan ataupun kristal. Pada elektroda membran cair dalam bidang biologi terapan, biasanya elektroda ion selektif EDTium ETH+. Elektroda membran juga digunakan untuk penentuan pH dengan mengukur perbedaan potensial antara larutan pembanding yang asamannya tetap dan larutan yang dianalisis. Selanjutnya, sifat elektroda membran yang pertama, kelarutannya kecil, yang kedua, dapat menghantarkan arus listrik sekalipun kecil, yang ketiga, kereaktifan dengan analit bersifat selektif. Baiklah, selanjutnya mekanisme kerja elektroda membran. Cara kerja elektroda membran padat dengan larutan dalam berbeda dengan semua jenis elektroda padat yang lain. Elektroda membran padat dapat merespon paling cepat di antara semua jenis elektroda lain. Elektroda fluorida akan dipakai sebagai contoh awal dan elektroda garam perak. Dalam larutan, dengan pengadukan yang baik dan temperatur yang sesuai, elektroda selektif ion fluorida akan bergeser dari 0,1 mV jam. Elektroda selektif ion untuk ion fluorida memakai kristal tunggal LaF3 sebagai bahan membran. Pada kedua sisi lapisan luar dan dalam membran akan terjadi kesetimbangan antara F- pada permukaan padatan membran dengan ion F- dalam larutan. Yang sebagai membran adalah kristal LaF3. Reaksi setengah sel adalah sebagai berikut. LaF3 ditambah elektron menjadi LaF2 ditambah F-. Ini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis elektroda membran berdasarkan sifat elektrokimianya. Yang pertama yaitunya membran berpori, yang kedua membran perm selektif, dan yang ketiga yaitunya membran spesifik ion. Yang pertama membran berpori. Membran berpori memisahkan dua larutan elektrolit sehingga memungkinkan terjadinya difusi ion-ion berdasarkan ukuran pori membran tersebut. Ion yang ukurannya sama atau lebih kecil dari pori-pori membran tentunya akan melewati membran, dan sebaliknya ion yang ukurannya besar akan tertahan. Yang kedua yaitunya membran perm selektif. Pada membran ini, ion-ion yang berlawanan dengan muatan membran akan dipertukarkan sesuai dengan jumlah ion pada membran. Timbulnya potensial disebabkan oleh berlangsungnya pertukaran ion tersebut. Dan yang terakhir yaitunya membran spesifik ion. Pada membran ini, ion yang dipertukarkan adalah ion tertentu dan membrannya bersifat semi-permeabel. Jadi pada membran ini bekerja lebih spesifik. Selanjutnya, fungsi elektroda membran. Yang pertama, elektroda membran kaca berfungsi sebagai pengukuran pH. Salah satu contoh aplikasi elektroda membran kaca yang berguna untuk pengukuran adalah pH meter. pH meter selain untuk pengukuran pH larutan dapat juga digunakan untuk menentukan titik akhir titrasi asam basa pada titrasi potensiometri sebagai pengganti indikator. Selanjutnya, elektroda membran cair berfungsi sebagai menentukan suatu fasa cairan
secara spesifik yang dibatasi oleh suatu dinding berbody inner. Selanjutnya, elektroda menuju gas berfungsi sebagai mendeteksi konsentrasi gas yang terlarut dalam larutan. Pada awalnya, elektroda menuju gas prinsipnya adalah menempatkan suatu member yang bersifat permeabel terhadap gas pada bagian ujung sebuah tabung. Dan selanjutnya, yang terakhir adalah elektroda membran padat. Berfungsi sebagai menentukan suatu fasa baik itu bersifat homogen maupun heterogen, yaitu suatu zat kristalin yang bersusun pada matriks inner semacam polimer. Contohnya adalah elektroda selektif ion fluor. Baiklah, selanjutnya kekurangan dari elektroda membran. Yang pertama adalah pada elektroda membran tidak ada elektron yang diberikan oleh atau kepada membran tersebut. Dan yang kedua adalah setiap ISE terdiri dari elektrode referensi yang dicelupkan dalam larutan referensi yang terdapat materi tidak reaktif seperti kaca atau plastik. Kelebihan dari penggunaan elektroda membran. Untuk kelebihan yang pertama yaitu suatu membran membiarkan ion-ion jenis tertentu menembusnya, namun melarang ion-ion lain, sehingga elektroda ini sering disebut sebagai elektroda ion selektif atau ISE. Yang kedua, membran dalam satu ISE berupa cairan atau dapat juga berupa dengan kristal. Selanjutnya, elektroda membran cair dalam bidang biologi terapan biasanya menggunakan elektroda ion selektif etidium. Selain ini juga terdapat kelebihan dari elektroda membran kaca, yaitu merupakan pilihan yang tepat untuk pengukuran pH. Kelebihan elektroda membran non kaca yaitu merupakan garam yang tidak larut dalam air tetapi larut dalam pelarut organik, membentuk pasangan dari ion-ion gabungan. Dan terakhir yaitu terdapat elektroda dalam keadaan padat yang memiliki kelebihan menggunakan kerangka yang keras, umumnya dari bahan polimer ABS, dengan bahan membran ditempatkan pada ujungnya. Hanya sekian presentasi dari kelompok saya. Kalau ada kekurangan dan kesalahan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.